Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Arif Rahman MPDI. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Dekan 2 Bagian SDM dan Kehartabendaan, Bapak Dr. Yoyo SSMA. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Fakultas Agama Islam dari berbagai lintas program studi dan berbagai lintas angkatan. Baik, pada siang hari ini, Alhamdulillah kita dapat berkesempatan untuk dari fakultas akan melakukan sosialisasi peraturan tugas akhir mahasiswa berbasis publikasi ilmiah yang pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yoyo. Namun sebelumnya nanti namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Dekan Fakultas Agama Islam dari Bapak Dr. Arif Rahman kepada Bapak Dr. Arif Rahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baru di jalan ya Pak Dekan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Mohon dibantu di mute yang lain. Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Wakil Dekan 1 dan 2 yang hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Yoyo MA, yang kami hormati juga para staf, dosen, pendik yang lainnya, dan yang kami cintai, kami banggakan mahasiswa FAI UAD dari berbagai macam angkatan. Alhamdulillah pada siang hari ini di waktu sela-sela kesibukan teman-teman dan di bulan yang penuh berkah, khususan di bulan Ramadan, kita di Fakultas Agama Islam masih terhubung dengan teman-teman dan juga sivitas FAI untuk mensosialisasikan berbagai macam peraturan dan juga produk kebijakan yang mana dalam diskusi dan juga pembahasan di berbagai macam kesempatan, nampaknya kebijakan hari ini juga menjadi salah satu aturan yang barangkali nanti bisa menjadi alternatif dan juga opsional untuk teman-teman menyelesaikan studi. Nah, khususnya pada hari ini, nanti Pak Yoyo atau Pak Wadek akan menjelaskan secara detail yang nanti juga terbuka bagi teman-teman untuk bertanya, mendiskusikan, kalaupun juga belum paham nanti kapanpun atau terbatas dalam ruangan ini, kalau sempat nanti bisa ditanyakan. Nah, khususnya hari ini FAI akan mensosialisasikan peraturan terkait tentang tugas akhir berbasis publikasi artikel ilmiah berbentuk artikel jurnal. Nah, ini merupakan salah satu ijtihad dan juga ikhtiar kita untuk memfasilitasi yang sifatnya opsional. Opsional itu berarti tidak diwajibkan, tetapi bisa memilih. Nah, bisa memilih itu mana yang prefer teman-teman atau adik-adik sekalian yang lebih cocok, itu condong nanti apakah mau lulus dari FAI itu jalur publikasi artikel, terutama bagi mereka yang mungkin sudah terbiasa dari tugas-tugas kuliahnya, ataupun memang mau challenging untuk dirinya, lulus kayaknya harus punya artikel misalnya, atau tidak tidak memerlukan publikasi, berarti jalur skripsi atau tesis. Nah, di peraturan ini memang nanti diberikan juga, peraturan ini ditujukan juga untuk S1 maupun S2. Sehingga bagi yang magister hari ini ikut juga itu berkesempatan juga mendapatkan informasi. Nah, kemudian yang ketiga, peraturan ini juga menjadi salah satu wahana buat teman-teman juga bisa mengkalkulasi kira-kira nanti saya di semester berapa harus publikasi, bimbingannya kapan, gimana alurnya. Mohon nanti dicermati, diperhatikan secara sesama, dan teman-teman bisa mengakses, mendownload file juknis maupun materi sosialisasi hari ini agar nanti bisa dibaca. Kalaupun nanti belum ngerti juga bisa ditanyakan atau dibahas bersama dengan teman-teman. Barangkali itu sambutan singkat dari saya. Mudah-mudahan peraturan ini menjadi satu masalah buat teman-teman, terutama bagi
yang ingin lulus dengan jalur yang berbeda seperti biasanya, yaitu lewat skripsi maupun tesis, sehingga bisa memilih jalur publikasi artikel. Terima kasih untuk tim dan terutama Pak Yoyo sudah bisa yang nanti akan mensosialisasikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Arif Rahman, atas sambutan dan arahannya. Mungkin langsung saja nggih ke acara inti, yaitu sosialisasi peraturan tugas akhir mahasiswa berbasis publikasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yoyo SSMA. Kepada Bapak Dr. Yoyo SSMA, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dekan, Pak Arif Rahman, Mas Irfan, dan juga adik-adik sekalian, mahasiswa FAI. Alhamdulillah pada siang kali ini, em, yang sebetulnya yang menyampaikan ini seharusnya langsung Pak Dekan dan juga didampingi oleh Bu Vera sebagai wadik akademik, tapi karena berhalangan dengan acara lain, pada sosialisasi terkait dengan peraturan tugas akhir mahasiswa berbasis publikasi ini akan coba saya apa namanya kita coba sosialisasikan. Em, Slide-nya Mas Irfan ya yang mengendalikan ya. Nggih, Oke, nggak apa-apa. nggih, silakan. Oke, baik. Bisa next slide coba Mas. Oke, sebelumnya terkait dengan apa namanya terkait dengan workshop sosialisasi tugas akhir berupa jurnal ini sebenarnya sudah disosialisasikan sebelumnya di tahun 2024 ya, sudah pernah disampaikan dan juga kemarin untuk dosen sudah disampaikan di hari Senin ya. Jadi insya Allah kalaupun nanti ada hal yang mungkin belum terlalu jelas juga bisa ditanyakan eh, ke dekan langsung atau juga ke dosen karena secara keseluruhan insya Allah sudah mengikuti terkait dengan sosialisasi pengganti tugas akhir yang biasanya berupa skripsi itu bisa berupa paper gitu yang dipublikasikan di jurnal. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief juga tadi ini sifatnya adalah opsional begitu ya. Artinya bagi mereka yang punya potensi untuk mendorong skripsinya menjadi publikasi di jurnal, maka ini kesempatannya sangat terbuka lebar begitu ya. Oke, ini dulu apa historinya dulu pernah juga disampaikan. Kemudian berikutnya next. Nah, ini adalah merupakan landasan hukumnya. Jadi alur alur payungnya itu berdasarkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi sudah ditetapkan aturannya seperti apa. Kemudian turunan daripada Permendikti itu kemudian diturunkan ke ini ya, ini yang juknisnya ya di pasal 18 kemudian pasal 19. Yang ini kemudian nanti eh, diterjemahkan lagi ataupun diturunkan lagi menjadi peraturan rektor gitu ya. Nah, yang rektornya mana ya? Next, Mas, yang peraturan rektornya. Nah, ini ya. Ah, jadi tadi payung hukumnya ya, payung hukumnya sudah ada. Jadi ini kebijakan pemerintah. Jadi bukan bukan fakultas yang menginisiasi, tetapi memang payung hukumnya sudah ada dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi. Kemudian peraturan tersebut diterjemahkan menjadi peraturan rektor yang sifatnya kemudian menjadi lebih teknis lagi yang nanti akan kita uraikan seperti apa aturannya seperti itu. Oke, next. Ya. Nah, ini pengalaman FAI ya. Jadi pengalaman FAI itu begini maksudnya. Ini adalah yang merupakan produk daripada mahasiswa yang tidak mengambil jalur skripsi, tetapi mengambil jalur publikasi. Jadi sudah ada di FAI itu. Ya, di PAI ada 3 eh, mahasiswa, kemudian dari BSA ada 1, ada dari PBS ada 4, kemudian ILHA dan MPAI belum ada. Nah, kalau sebetulnya
apa namanya, publikasi mahasiswa itu sebenarnya banyak gitu ya, tetapi eh, publikasi yang mengganti skripsi itu yang belum apa namanya terlaksana dengan baik di Fakultas Agama Islam gitu. Jadi hanya baru beberapa ya, karena memang nanti ada tantangan tersendiri begitu ya ketika memilih jalur publikasi nanti tentu tantangannya berbeda dengan ketika memilih jalur skripsi begitu ya. Oke, kalau saya pribadi ya mungkin cerita secara personal dulu ya. Saya bimbing mahasiswa itu juga sudah yang publikasi itu hampir 19 ya, 19 mahasiswa. Tetapi itu skripsi ya modelnya. Skripsi yang kemudian dipublikasikan di jurnal. Nah, sekarang ini kalau skripsinya itu potensial untuk didorong menjadi publikasi, itu tidak harus kemudian eh, apa namanya tidak harus kemudian ditulis dalam bentuk skripsi, tetapi langsung ditulis dalam bentuk jurnal begitu ya. Oke, ini data yang pernah ada yang mereka berhasil menulis skripsinya dalam bentuk jurnal gitu ya, diganti dengan bentuk jurnal. Oke, Ya udah walaupun udah selesai oke. ya. Nah, ini timelinenya, sosialisasinya. Kemarin sudah ada sosialisasi untuk dosen ya dan juga tendik, yaitu tanggal 23 eh, apa namanya dua tiga kemarin dua tiga Februari. Kemudian untuk mahasiswa dilaksanakan pada hari ini ya, hari Kamis. Nah, kemudian nanti ada workshop ya. Artinya eh, workshop yang memang secara khusus bagaimana sih terkait dengan jurnal yang harus dibidik oleh mahasiswa ini gitu ya. Kan tadi ngertinya oh ini ada opsi ternyata skripsi boleh berupa jurnal gitu ya. Tetapi nanti jurnalnya apa sih yang harus dituju gitu ya. Dan bagaimana cara memilih jurnal sebagainya itu nanti akan ada workshop yang secara khusus itu ditangani oleh tim publikasi dari FAI ya. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 bulan Mei 2026 ya. Nah, setelah itu nanti ada pendampingan tersendiri yaitu melalui tim apa namanya publikasi FAI yang secara fokus itu Maret sampai Mei 2026 bagi mereka yang memilih untuk mengambil jalur publikasi untuk tugas akhirnya begitu ya. Oke, next Mas Irfan. Oh, ini ada note-nya, semuanya dilaksanakan secara daring ya, cara pelaksanaannya. Jadi biar lebih memudahkan gitu ya. Nah, bagaimana petunjuk teknisnya? Jadi yang disusun oleh fakultas juga itu merupakan acuan ataupun turunan daripada eh, petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh rektor gitu ya. Oke, terus ya. Untuk dokumen filenya itu ada di website FAI. Silahkan yang belum pernah mengunjungi website FAI bisa dibuka FAIUAD ac.id slash nanti ada apa namanya ada menu terkait dengan bagaimana juknis terkait dengan tugas akhir berbasis publikasi ya. Itu ada di sana. Oke. Kemudian eh, sebentar ya. Baik, tujuan ruang lingkup dan definisi ya. Jadi tujuannya ini adalah instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji mengenai tugas akhir berbasis publikasi artikel ilmiah di lingkungan Fakultas Agama Islam, FAI UAD ya. Ruang lingkupnya, instruksi kerja ini meliputi definisi tugas akhir berbasis publikasi artikel ilmiah bagi mahasiswa, kriteria publikasi artikel ilmiah serta sanksi plagiarisme bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam mengacu pada SK Rektor ya tahun 2000, nomor 7 tahun 2023. Artinya begini bahwa em, tugas akhir berupa jurnal ilmiah juga ini juga memperhatikan kode etik ilmiah gitu ya. Kode etik ilmiah. Kode etik ilmiah seperti hanya dalam skripsi yang kita ketahui kan juga ada pernyataan daripada mahasiswa bahwa karya itu merupakan bebas daripada plagiasi. Maka yang artikel ilmiah pun juga nanti ada eh, pernyataan bahwa
yang dilakukan itu bebas plagiarisme ya, tidak mengadopsi karya orang sebagainya, tapi memang murni yang sudah dilakukan oleh mahasiswa begitu ya. Definisinya apa? Jadi tugas saya berbasis publikasi itu adalah penelitian mahasiswa jenjang sarjana dan magister berupa artikel yang sudah accepted ya di jurnal terindeks Sinta 1 sampai 4 begitu ya. Jadi yang diakui itu adalah 1 sampai 4 ya. Makanya nanti eh, apa namanya akan ada coaching tersendiri tentang kriteria cara memilih jurnal yang tepat untuk mempublikasikan karya ilmiah gitu ya. Jadi tidak tidak sembarangan ya, tetapi yang dibolehkan hanya jurnal terindeks Sinta 1 sampai 4 saja. Berarti kalau submit ke Sinta 5 itu tidak diakui, Sinta 6 juga tidak demikian. Ini aturannya mengacu kepada aturan rektor. Nah, apalagi kalau bisa tembus ke jurnal Scopus ya, Web of Science dan sebagainya, ini akan menjadi nilai tersendiri gitu ya. Oke, next. Oke. Kriteria artikel ilmiahnya, artikel ilmiah ditulis dengan topik sesuai dengan roadmap. Ini saya kira masing-masing prodi kan biasanya ada konsentrasi ataupun ada minat ya, yang PAI contohnya nanti ngambil mungkin tentang apa kurikulum lah ya, mungkin ada evaluasi kurikulum, mungkin ada pembelajaran apa al-Islam, mungkin ada yang mengkaji tentang pendidikan sejarah sebagainya ya. Itu biasanya nanti roadmapnya sudah ada di prodi masing-masing dan biasanya nanti pembagian itu sudah ditentukan oleh prodinya. Kemudian publikasi ilmiah harus ditulis atas nama mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi jangan khawatir mahasiswa yang menulis publikasi ilmiah ini nanti autor pertamanya itu adalah wajib tetap mahasiswa gitu ya. Tetap wajib mahasiswa. Sementara dosen pembimbingnya itu nanti apa namanya berperan sebagai co-author atau penulis kedua atau penulis ketiga ya. Misal kenapa bisa penulis kedua, ketiga? Umpamanya nanti ketika sudah lulus proposal, kan biasanya diuji lagi oleh satu dosen gitu kan. Jadi ada dosen pembimbing, ada dosen penguji. Nah, nanti dosen pembimbing itu penulis kedua, dosen pengujinya nanti bisa sebagai penulis ketiga umpamanya, ya, yang mendampingi apa namanya, ataupun yang tertuang di dalam jurnal tersebut. Kemudian draft artikel ilmiah telah diujikan pada seminar proposal. Jadi ini salah satu syaratnya. Jadi tidak kemudian menulis artikel ini sejak semester 1, 2, 3, tetapi harus sudah menyelesaikan mengambil mata kuliah seminar proposal dan proposalnya sudah diujikan lolos di seminar proposal. Nah, setelah itu kemudian diberikan opsi mau skripsi atau mau jurnal ya, prosesnya seperti itu. Kemudian melampirkan bukti proses bimbingan tulis artikel. Jadi seperti hanya teman-teman mahasiswa apa namanya kalau bimbingan skripsi ada buku bimbingan ya, yang bimbingan artikel pun juga sama ada gitu ya. Jadi ini wajib. Kemudian melampirkan bukti peer review secara lengkap dimulai sejak proses submission sampai minimal artikel dinyatakan diterima. Ini juga menjadi hal yang penting ya. Eh, mengapa tadi apa namanya peraturan rektor dan juga fakultas mengadopsi Sintanya itu adalah 1 sampai 4 itu diasumsikan bahwa jurnal 1 sampai 4 itu adalah jurnal yang cukup ketat di dalam menseleksi paper-paper itu ya. Maka nanti ada review dari mereka. Oh, ini papernya umpamanya judulnya ada objek formalnya tetapi tidak ada objek materialnya umpamanya begitu ya. Tapi itu kayaknya kan nggak mungkin ya karena sudah melalui proses apa seminar proposal bimbingan sebagainya ya. Tetapi diasumsikan bahwa jurnal berstandar Sinta 1 sampai 4 itu nanti mereka ada peer review-nya ya. Jadi ada masukan daripada reviewer terhadap jurnal yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa. Nanti mereka menuliskannya di papernya atau di OJS-nya atau di email sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi, nah, lampiran bukti komunikasi itu harus disertakan nanti ya, ketika nanti dievaluasi oleh apa tim penguji di prodi. Oke, next. Nah, ini ya artikel ilmiah jurnal yang diakui sebagai konversi ke skripsi atau tesis ya. Levelnya adalah Jurnal Nasional Sinta 1 sampai 4. Nah, kalau eh,
ada mahasiswa yang berhasil gitu ya menulis di Sinta 1, maka konversi nilainya adalah A gitu ya. Kemudian tidak perlu ujian hasil penelitian. Mungkin ini cukup diseminasi sederhana begitu ya. Yang Sinta juga dikonversi ke A. Yang Sinta 3 dan 4 itu konversinya adalah ke minimal B dan dua-duanya minimal B. Artinya bisa saja berpotensi untuk naik ke amin umpamanya. Nanti dilihat daripada kualitas artikel seperti itu, atau juga bisa dilihat daripada kualitas reviewnya. Boleh saja, mungkin bisa saja itu jurnal Sinta 2, tetapi ternyata reviewnya kok lebih banyak di Sinta 3 dan kemudian proses perbaikan sebagainya itu sangat banyak dilakukan ya. Mungkin nanti apa namanya, umpamanya nilainya bisa bisa lebih daripada itu, umpamanya. Nanti dilihat daripada prosesnya. Oke, terus next. Oke nih ya, ini kriteria artikelnya. Publikasi ilmiah dapat diakui sejak mahasiswa semester 6 ya. Tadi asumsinya ya, kalau semester 6 berarti kan sudah mengambil apa namanya seminar proposal, sudah diuji dan sebagainya. Kemudian publikasi ilmiah harus sekurang-kurangnya dalam status diterima atau accepted gitu ya. Nah, jadi papernya belum publish nggak apa-apa, tetapi sudah accepted ya, sudah dinyatakan accepted di jurnal yang dituju umpamanya. Maka ini sudah bisa dianggap untuk apa namanya kelulusan ataupun untuk maju ke diseminasi. Publikasi artikel ilmiah dihasilkan kompetisi nasional seperti PIMNAS, PPK Ormawa atau yang setingkat menyesuaikan aturan rekognisi disusun oleh apa rektor ya. Ini kalau yang ini mungkin nanti bisa di eh, lebih ini lagi detailkan lagi di BA. Ini yang ini saya kurang kurang paham ini. Ketentuan lain yang belum tercantum akan diatur lebih lanjut. Oke, berikutnya next. Mahasiswa aktif dan sudah menyelesaikan administrasi semester berjalan. Ya, ya. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar, sebentar. Sebentar, saya skip semenit. Jadi nggak apa-apa Pak, kita tunggu. Sambil menunggu, mungkin untuk teman-teman bisa mengakses juknisnya di web FAI seperti yang disampaikan oleh Pak Yoyo tadi. Dan nanti setelah di akhir presentasi dari Pak Yoyo, nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman bisa disiapkan. Boleh ditanyakan secara langsung, nanti bisa raise hand atau ditanyakan lewat kolom chat. Ya, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, maaf ya teman-teman, ada telepon dari anak saya di pondok soalnya. Ada kesempatan Hmm. untuk telepon. Oke, nah ini berikutnya ya, syarat menempuh tugas akhir berbasis publikasi artikel ilmiah ya. Mahasiswa aktif tentu ya sudah menyelesaikan administrasi semester ya. Jadi yang diambil adalah apa di registrasinya itu adalah skripsi ya. Kemudian mata kuliah tugas akhir skripsi tesis sudah tercantum. Nah, ini maksud saya ya. Jadi sudah tercantum di KRS. Jadi memang secara resmi sedang mengambil skripsi. Ini yang administratif ya, yang teknis seperti ini. Kemudian telah menempuh minimal 110 SKS ya. Ini nanti
Eh, saya kira aturan di Prodi juga akan melihat ini nanti. Nah, kemudian semua mata kuliah wajib lulus tanpa nilai E. Oke, ya. E ya, E-nya ini bukan E English ya. Kalau E English itu kan A ya. Ini nilai E ya, kelihatan ya. Lulus mata kuliah metode penelitian atau mata kuliah yang setara dalam kompetensi penulisan ilmiah ya. Metopen kan biasanya sudah ada di semester mungkin 4 ya, 4 5 gitu ya. Kemudian proposalnya di semester 6. Jadi saya kira oke. Memiliki dosen pembimbing. Nah, otomatis ya nanti eh, Prodi akan menentukan pembimbingnya, nanti SK-nya akan ditetapkan oleh SK Dekan. Draft artikel sudah disetujui pembimbing dan dipresentasikan dalam seminar proposal ya nih. Tadi juga sudah disampaikan, melakukan bimbingan dengan dosen, terus ya melalui proses drafting, submit, sebagainya. Jadi dosen tidak akan lepas ya dan tidak boleh lepas ya teman-teman. Makanya kemarin dosen juga sudah diberikan sosialisasi ya. Jadi ketika ada mahasiswa memilih untuk jalur publikasi, otomatis dosen pembimbingnya wajib melakukan bimbingan dari proses penulisan, drafting sampai kelayakan bahwa paper ini layak untuk disubmit di sebuah jurnal, itu nanti akan didampingi oleh dosen gitu ya. Nanti kalau ada yang tidak mendampingi bisa dikonsultasikan ke prodi atau ke dekanat. Membayar biaya seminar proposal. Ini teknis lah saya kira bisa diikutin. Kemudian membayar biaya publikasi ke penerbit oleh mahasiswa. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi salah satu tantangan kalau teman-teman memilih publikasi apa namanya eh, penugasan akhirnya ke jurnal ya tidak berupa skripsi, maka nanti kalau ada paper itu apa namanya jurnal tersebut minta minta bayar publikasi, nah ini sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa ya, membayar biaya publikasi ke apa namanya ke pengelola jurnal ya oleh mahasiswa. Nah, ini ya. Kecuali kalau dosennya saudagar kaya. Ya mungkin bisa dibantu. Tapi ini harus diperhatikan ya. Eh, Makanya pentingnya sosialisasi di sini ya. Jadi tidak boleh ada dusta di antara kita. Semuanya harus terbuka bahwa kalau skripsi pilihannya seperti ini, kalau publikasi jurnal tantangannya seperti ini ya. Termasuk adalah nanti ada biaya publikasi dan itu dibebankan kepada mahasiswa. Nanti diperhatikan makanya pandai-pandailah memilih jurnal ya. Nanti dilihat nih kalau bayarnya mahal nggak usah gitu ya pokoknya. Tapi kalau wah sanggup nih saya kaya raya mau ini ya nggak apa-apa ya. Tetapi di Juknis ini harus dijelaskan bahwa memang jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai 4 biasanya memang itu ada EPC-nya ya. EPC itu adalah Article Publication Charge ya. Betul. Oke, next. Ketentuan diseminasi artikel ilmiah dilaksanakan secara konversi nilai berupa seminar hasil penelitian ya. Jadi meskipun ini berupa apa namanya publikasi jurnal, nanti tetap ada diseminasi sederhana gitu ya. Jadi oleh prodi dan juga dosen-dosen pembimbing dan penguji nanti akan mendiseminasikan. Tetapi tentu tidak seperti yang dilakukan pada ujian skripsi. Kalau skripsi kan memang diuji benar gitu ya. Tetapi kalau yang jurnal ini sifatnya diseminasi karena asumsinya karena paper ini sudah direview banyak orang gitu ya oleh pengelola jurnal ya tentu sudah banyak hal konstruksif yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga kemudian nanti eh, apa namanya pelaksananya ujiannya bersifat ini saja apa namanya sifatnya diseminasi ya tidak seperti ujian skripsi yang eh, sangat ketat ya. Kemudian ketentuan ujian hasil penelitian ini tadi ya dilakukan desk review oleh dosen pembimbing, dosen penguji, sebagainya. Nanti prosedurnya melalui prodi dan disetujui oleh fakultas. Kemudian dewan penguji terdiri pada ketua penguji. Ini sama seperti ujian skripsi ya. Tetapi nanti teknis pelaksananya tidak sama. Kemudian ketentuan penugasan penguji pertama dan penguji kedua adalah wewenang ketua prodi ya. Seperti biasanya kalau ujian skripsi nanti kan eh, pembimbingnya si A, nanti penguji satu, duanya nanti ditentukan oleh kaprodi masing-masing gitu ya. Kemudian melengkapi syarat dan dokumen kelengkapan untuk diseminasi dan ujian hasil penelitian sesuai dengan ketentuan lampiran ya. Jadi persyaratannya sama dengan ketika mau melaksanakan ujian skripsi ya. Lulus TOEFL, kemudian apa namanya, eh, kemudian ada SKP dan sebagainya itu harus tetap dipenuhi. Oke, next.
Mas apa ini? Ini alurnya ya, prosedur alur pelaksanaannya. Pendataan tugas akhir berbasis publikasi ilmiah, nanti ada sempro, kemudian ada draft publikasi ilmiah nanti. Nah, ini ya nanti pilihannya kalau publikasi ilmiah itu apakah mau ke cukup Sinta 1 sampai 4 gitu ya, atau mau ke internasional. Maunya mahasiswanya bagus banget nih, ya apa namanya bahasa Inggrisnya bagus, kemudian tulisannya juga menarik sebagainya. Oke, mungkin saya berani ke Skopus, nggak apa-apa gitu ya. Silakan nanti bisa didorong. Ya, dan Scopus juga banyak yang tidak bayar loh ya. Scopus itu banyak yang tidak bayar. Jurnal-jurnal Scopus yang qualified ya, tentang education, tentang Islamic Studies ya, tentang Islamic Banking itu juga banyak yang tidak berbayar kalau internasional. Tetapi tentunya akan membutuhkan proses yang sangat lama ya. Nah, nanti seperti ini hasil diseminasi, hasil penelitian, ujian hasil penelitian, kemudian nilainya A, kemudian kalau Sinta 3 4 nanti nilainya minimal B ya, kemudian lulus seperti itu. Oke, next. Ya, alur tugas tadi sudah ya, drafting, kemudian KRS Sempro, kemudian submit draft artikel, kemudian proses OJS ya, kemudian publish atau accepted, kemudian nanti mendaftar. Ya mendaftar untuk yang disebut dengan diseminasi ya, hasil uji hasil untuk yang Sinta 34, kemudian kalau yang artikel Sinta 1 2 atau Skopus itu disebut dengan diseminasi ya. Yang Sinta 34 nanti nilainya minimal B, yang Sinta 1 2 itu nanti nilainya automatically A gitu ya. Next. APC oleh mahasiswa tadi, APC itu adalah biaya bayar ke jurnal ya, artikel processing charge gitu ya. Itu kemudian KRS Pro, kemudian KRS skripsi, dan juga tabungan draft artikel ya. Jika memang berminat itu bisa mulai menyiapkan draft artikelnya. Oke. Oh, kelas. Alhamdulillah, ternyata sudah. Saya kembalikan ke Mas Irfan, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Yoyo atas pemaparannya terkait tentang sosialisasi peraturan tugas akhir berbasis publikasi ilmiah. Baik, kepada teman-teman dari mahasiswa FAI, jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, boleh bertanya. Mungkin sementara boleh raise hand dulu, atau boleh kirimkan via kolom chat. Misal kalau ada yang mau bertanya terkait, saya sudah sempro Pak, sudah dalam proses, apakah saya boleh berubah antara dari tesis atau skripsi menjadi publikasi ilmiah atau gimana? Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan lewat kolom chat. Ya, silakan. Sementara penjelasannya cukup jelas ya, bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Halo, Paham. Ya. mantap Ini nih siapa nih? Mbak Nurul Humairah menyalakan mic, apakah ingin bertanya? Akhirnya aku kebagian ritual maca butatu ini. Silakan teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan Mas. Durasi Oke, pengerjaan disamain apa sama skripsi apa enggak? Enggak apa ya. iya. Oke, jadi tentunya kan ini diambil dari masa masa KRS ya. Tentunya berlaku pada semester diambilnya KRS tersebut ya. Seperti skripsi ya, durasinya Hmm, begitu. Jadi hmm, 1 semester. Nah, makanya ini nanti apa namanya betul-betul nanti pandai-pandai bagaimana caranya memilih jurnal yang tepat gitu ya, yang bisa mengakomodir publikasi ini eh, tepat pada waktunya, ya. Karena kalau jurnal Sinta 1 sampai 2 itu memang
kompetisinya juga sangat tinggi dan sangat ketat gitu ya. Eh, Sehingga nanti prosesnya mungkin kadang bisa lebih daripada 6 bulan gitu ya. Sementara penulisan skripsi kan ada batasnya tuh per semester gitu ya. Nanti kalau belum selesai mungkin nanti eh, apa registrasi lagi di semester berikutnya gitu ya. Ini saya kira pertimbangan-pertimbangan ini juga tetap harus diperhatikan oleh teman-teman begitu ya. Oke. Baik, Ya. eh, itu ya terkait pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya lagi dari Zahra Nabila. Tapi sebelumnya Bapak tadi ada yang angkat tangan Hmm. atas nama Anita. Silakan untuk Mbak Anita mungkin tadi Ya, sudah. selamat. Ya, Pak. Terima kasih, Ya, Mas Iman. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, Pak. Berarti untuk jurnal ini memang dinyatakan lulus jika terbit, ya, Pak? Oke, iya, betul pertanyaannya. Ya, betul jawabannya seperti itu. Jadi em, syaratnya adalah accepted ya, accepted itu. Eh, jadi kalau belum accepted itu belum katakanlah masih in revision gitu ya. Itu belum belum sah untuk didesiminasi. Maka statusnya adalah harus accepted di jurnal tersebut ya. Begitu. Karena kalau masih revision gitu kadang juga bisa ujung-ujungnya nanti ternyata rejected gitu ya. Nah, umpamanya begitu ya. Nanti ada faktor-faktor tertentu ya. Maka yang dipastikan adalah sudah jelas-jelas diterima, statusnya sudah accepted meskipun belum publish ya. Contohnya em, sekarang bulan apa ya? Januari, Februari ya. Februari katakanlah accepted. Nah, padahal jurnal ini nanti baru publishnya itu di bulan Mei umpamanya, nggak apa-apa gitu ya. Karena itu sudah ada kepastian nih. Dan nanti bisa dikuatkan dengan LOA ya, letter of acceptance ya, bahwa paper ini memang sudah diterima, di OJS-nya sudah diterima gitu. Tetapi kan nanti publish-nya baru di bulan berikutnya, memang begitu. Nah, ini sudah bisa didesiminasikan dan sudah bisa menjadi syarat untuk kelulusan sebagai pengganti daripada skripsi begitu. Gitu ya, Mbak ya. Baik, Oke, Pak. oke. oke, Yang baik. berikut. Pertanyaan selanjutnya dari Zahra Nabila. Izin bertanya Bapak, untuk misal yang pindah, yang sudah seminar proposal, apakah boleh pindah ke tugas akhir berbasis publikasi ilmiah? Jadi tidak melanjutkan sampai akhir tesis atau skripsinya, tapi pindah ke jadi pengen ke jurnal gitu mungkin Bapak. Oke, ya, ini sudah lama apa belum ya? Karena juga harus diperhatikan timingnya gitu ya. Kalau memang nanti silakan dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya. Misal ujiannya belum terlalu lama, kemudian ingin mengambil itu, silakan nanti konsultasi langsung dengan pembimbing dan juga nanti bisa disampaikan ke prodi. Kalau fakultas kami menyampaikan dari sisi aturan bahwa TA itu boleh dengan jurnal gitu ya. Tetapi untuk timingnya dan teknisnya itu nanti bisa langsung dengan prodi. Ini Mbak Zahra ini dari prodi apa? PAI, perbankan, Mbak Ilha Zahra dari atau apa nanti Ilha atau BSA atau Dari siapa ya? PAI, Pak. Hah? Oh ya PAI ya. dari PAI. Gitu. Heeh. Pembimbingnya siapa yang sempronya? Dengan Pak siapa? Belum Pak, ini baru mau ambil. Oh oke. Baru mau ambil ya. Silakan nanti ambil sempro, kemudian nanti diujikan. Setelah itu memang jika memang minat mau diambil ke apa namanya TA-nya mau diubah ke apa namanya ke jurnal itu sudah ada payung hukumnya dan itu sudah sangat boleh untuk dilaksanakan gitu ya. Oke. Ada next question, Mas. Gitu ya, Mbak Zara ya? Bisa Ad- ya? Iya, iya. Iya, baik Ada Pak. Bapak, Terima kasih. Hmm. tadi ada mahasiswa atas nama Rajun Wagola, angkat tangan untuk Mas Rajun. Mungkin ingin bertanya secara langsung sebelum saya buka yang dari kolom chat. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Ya, Mas. Sebelumnya terima silakan. kasih untuk waktunya yang telah diberikan. Ini tadi sudah dijelaskan untuk peraturan tugas akhir mahasiswa berbasis publikasi ilmiah. Tadi sempat dijelaskan juga bahwa untuk peraturannya salah satu di antaranya adalah batasnya itu Sinta 1 sampai Sinta 4. Apakah itu berlaku hanya untuk
S1, lalu bagaimana dengan itu jikalau sebagai magister gitu MPAI? Apakah diperlakukan sama atau berbeda gitu? Jadi mohon kejelasannya untuk publikasi jurnalnya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Langsung ditampilkan. Jadi memang Sinta apa namanya untuk yang magister itu 1 2 ya, untuk yang magister. Sementara 3 4 itu, eh sebentar, sebentar, sebentar Mas. Yang magister boleh nggak Sinta 3 4 ya? Magister Scopus aja itu, Pak. Iya, berarti minimal Sinta 2 kan? Minimal minimal singkat satu Iya, dua kemudian minimal. Scopus. Kalau di Minimal, iya minimal Sinta 1 2 dan juga Scopus ya, ya atau WOS. Scopus gitu. Was. Ya, ya. Karena Izin begini Mas. Mas, siapa tadi ya Mas Lanjo ya? Mas Raju. Mas Raju. Em, Asumsinya begini, kalau jurnal itu dia apa namanya Sintanya itu masih 3 4 itu masih punya potensi dia untuk jatuh ke akreditasinya jatuh ke 4 gitu ya. Dan Sinta 4 itu bisa potensi untuk jatuh ke Sinta 5 ya. Itu banyak terjadi karena saya pengelola jurnal, saya tahu itu gitu ya. Bahkan di kami itu juga ada yang sebelumnya 3 jadi 4, sebelum 4 jadi 5 gitu ya Mas Irfan ya. Jadi Ya. banyak Nah, terjadi. banyak terjadi. Salah satu indikatornya itu apa? Oh, ternyata reviewnya nggak ketat ini gitu. Ternyata reviewnya tuh nggak ketat gitu ya. Ada paper masuk gitu ya. Kemudian hanya dilihat cek administrasinya. Kemudian reviewnya tuh tidak substansial gitu ya. Hanya administrasi gitu tiba-tiba publish gitu ya. Nah, makanya kemudian pemerintah menetapkan gitu ya. Kalau untuk magister ah, janganlah gitu ya Sinta 3 4 gitu ya. Tetapi harus yang lebih ini lagi ketat lagi itu Sinta 1 atau 2. Nah, kalau 2 ini sebenarnya masih masih on standar ya sebenarnya yang Sinta 2 ini juga masih on standar saya kira. Eh, kalau dia proses timing apa namanya timing publikasinya untuk setiap edisi ataupun setiap isunya cukup cukup disiplin itu sebenarnya juga enggak terlalu lama harus menunggu. Makanya tadi harus pandai-pandai memilih jurnal begitu ya. Nah, apalagi kalau Scopus ya ini butuh waktu dan effort yang lebih banyak saya kira untuk publikasi itu. Pak Yoyo, Oke, izin menambahkan. ya, monggo silakan. Eh, Ya betul yang disampaikan Pak Yoyo. Jadi untuk mahasiswa S1 minimal publikasi itu sampai Sinta 4. Artinya mau dia internasional, Scopus, WOS itu sangat bagus, Sinta 1 2 sangat bagus, 3 4 Hmm, itu bagus. Nah, untuk Sinta 3 dan 4 itu tetap wajib ujian mahasiswa, hmm. namanya ujian hasil publikasi. Tapi kalau di atas SIT itu Sinta 1 2 Scopus dan juga WOS maka dia tanpa ujian hanya desiminasi saja Pak Yoyo ya. Jadi Oh iya tidak iya iya. ada Oh siap hak siap. dan dosen itu nggak boleh menguji, itu langsung Ah dikasih iya, nilai, tinggi. presentasikan. Nah, kemudian untuk S2 minimal itu memang Sinta 2 karena itu standar minimal dari pemerintah. Gimana biar publikasi untuk mahasiswa S2 magister biar dia tidak ujian tapi langsung dapat nilai atau lewat desiminasi saja, maka di atas Sinta 2 yaitu Sinta 1 atau Scopus atau WOS. Nah, jadi kalau dapat Sinta 2 mahasiswa magister tetap wajib dia presentasi tapi nggak nulis tesis gitu. Oke, oke, terima kasih Pak Arif atas tambahnya. Gitu ya. Tadi Mas Hmm. lanjut ya. Mas Oke Pak, Raju. matur Iya. suwun Pak. Iya. Jadi semakin Baik. master semakin berat. Iya. Hmm. Makin tinggi persyaratannya semakin menyesuaikan begitu ya. Karena ini kan memang aturan dari pemerintah kemudian diadopsi oleh UNIF dan kita juga di fakultas mengikuti aturan yang sudah ada begitu biar tidak menyalahi aturan yang sudah ada gitu. Baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ganesha. Izin bertanya Bapak, boleh berkelompok enggak ya seperti 2 orang? Dan dari ketentuan rektor atau dekan, apa ada kelolosan boleh bersama prodi lain seperti proyek atau collab. Ini mungkin penulisan bersama gitu Bapak maksudnya. Mm-mm.
Iya, saya kira kalau ini tidak ya Pak Arif ya. Kalau yang untuk collab ini mungkin untuk artikel biasa boleh gitu ya. Karena ini kan tugas akhir itu kan melekat kepada kinerjanya mahasiswa ya, melekat kepada perorangan individu ya. Beda dengan riset. Kalau riset itu kan dilakukan oleh oleh teamwork, oleh teamwork. Ya, jadi apa namanya itu bisa collab. Tetapi kalau TA itu kan tugas akhir. Hmm. Oke, clear nih. Berarti untuk dilakukannya tetap sendiri-sendiri karena kebutuhan mandiri begitu. Baik, Ya, teman-teman betul. mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi ya dari CAT, silakan untuk Eh, ya. Permisi Bapak, izin bertanya Bapak. Untuk eh, publish artikel jurnal ini yang Sinta 3 atau 4 itu kan minimal mendapatkan nilai B. Nah, itu untuk eh, penilainya itu siapa Pak? Kalau misalkan skripsi kan dosen penguji. Nah, kalau eh, jurnal ini siapa sih Pak? Soalnya takut juga gitu. Eman juga kalau di S1 kan sekitar 6 kalau nggak 8 SKS. Kalau mendapat nilai B kan eman juga Hmm. itu. Ya, ya betul Mas. Nah, jadi tim pengujinya itu adalah tim saat sempro ya. Pertama kan ada dosen pembimbing, kemudian sudah ada satu dosen penguji seminar proposal kan. Biasanya seperti itu kan. Nah, nanti ada tambahan lagi satu dosen. Jadi tim penguji itu sama seperti tim penguji saat skripsi. Nanti yang menentukan adalah kaprodi. Nah, tetapi karena ini berbasis apa namanya Ini karya berupa publikasi, nanti saat ujian juga kan akan dipertimbangkan dari proses peer review-nya. Makanya ya. tadi kan salah satu syaratnya adalah melampirkan peer review kan seperti itu. Nggih, melampirkan peer review, asumsinya adalah ketika ada reviewnya itu bobotnya sebetulnya sangat berat gitu ya, dan masukan-masukan itu diperbaiki oleh mahasiswa dengan sangat baik, itu tentu nanti akan menjadi pertimbangan eh, apa tidak tidak B mungkin bisa naik ya ke misal ke A atau ke A- gitu ya. Nanti dilihat daripada eh, kualitas jurnal itu sesungguhnya begitu, kualitas paper yang ditulis oleh mahasiswa begitu. Ya. Seperti itu, Mas. Kan makanya kan Oke. dia menggunakan tanda bintang minimal B kan gitu ya. Nanti yang akan menjadi pertimbangan adalah proses submission sebagainya. Nanti kan juga dosen penguji, dosen pembimbing kan juga akan menjelaskan ke tim penilai bagaimana proses saat submission, saat review begitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, sudah terjawab nih. Kemudian masih ada waktu 5 menit sebelum kita genapkan sampai pukul 14. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, teman-teman? Eh, untuk PowerPoint-nya apakah bisa dikirim ke kami, Mas? PowerPoint, ya, insya Allah nanti akan dikirimkan. Sebentar saya konsultasikan terlebih dahulu, nggih, untuk terkait PPT-nya. Saya kira open ini, Mas. Nggak Nggak apa-apa apa-apa nanti ya? melalui prodi nanti. Ya. Melalui prodi. Oh, nggih. Iya. Nggih. Begitu. Terakhir, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin di luar teknis, misalkan kisaran APC, kisaran berapa? Oh, ini ada terakhir. Dari Farif, terkait referensi jurnal untuk publikasi ilmiah, apakah sumber rujukan diwajibkan berasal dari jurnal internal FAI saja? Atau diperbolehkan mengambil referensi dari jurnal eksternal yang terakreditasi Sinta 1 atau 2? Iya, betul. Justru kita mempush untuk publish di apa namanya untuk publish di jurnal-jurnal yang di luar UAD gitu ya, ataupun di luar FAI. Ini malah apa namanya untuk inilah bagaimana teman-teman nanti berkompetisi di jurnal-jurnal di lingkungan
ini. Karena juga kan kalau di FI juga kan terbatas gitu ya. Sementara di luar juga banyak sekali jurnal-jurnal yang eh, apa namanya relevan dan juga apa namanya eh, bersinta 1 sampai 3 ataupun sinta 1, 3, 4 juga gitu, gitu ya. Jadi kami bahkan menganjurkan untuk mempublikasikan tugas akhir berupa paper ini yaitu di jurnal-jurnal di luar FAI gitu ya. Gitu. Nah, kalau di FAI juga lama. Iya. Gitu. Gitu Mas ya. Iya. Masih ada nggak? Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, itu terkait apakah boleh untuk menulis bersama yang bukan di Indonesia. Oh, Yang bukan di يعني في Indonesia. سؤال من ركد هل ممكن مقالة مشتركة مع أشخاص ليس في أندونيسيا Iya. هذا غير مسموح يعني لازم مقالة هذا باسم الطالب أو الطالبة مع المشرف أو المشرفة ya jadi apa namanya makalah itu wajib ditulis oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya gitu ya karena ini adalah tugas akhir ya هذا ليس مقالة عامة لو مقالة عامة يجوز يعني ya mungkin أنت تكتب مقالة مع شخص آخر من مصر أو من يمن أو من أردن وهكذا هذا مسموح لكن بالنسبة لمقالة للحصول على درجة بكالوريوس في كليتنا آه، لازم باسم الطالب أو الطالبة مع المشرف أو المشرفة هذا ya seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz. Afan, afan. Iya, mungkin untuk secara garis intinya ya teman-teman, untuk terkait penulisan bersama itu untuk hal ini yang bisa diakui sebagai tugas akhir itu adalah penulisan bersama yang nanti dengan pembimbing pembimbing dan penguji ya, Pak. Ya, ya, ya. Pembimbing dan penguji Nah, saja, bukan ya. dengan nama-nama lain selain nama sendiri dan pembimbing dan penguji. Mungkin seperti اوكي itu. مثلا لو روك ده ممكن يا لو الممتحن مثلا في واحد ممتحن هو ياتي من ياتي من بلد اخر مثلا ممتحن اول من اندونيسيا وممتحن الثاني ممكن هو محاضر في ماليزيا وهذا مسموح ya وهذا مسموح ya المهم هو يقوم كالممتحن أو هو يقوم كمشرف مثلا المشرف الأول من إندونيسيا ومشرف الثاني من ماليزيا وهذا يجوز اسمه مكتوب في المقالة هكذا Ya, namun terkecuali kalau salah satu pembimbing atau pengujinya itu berasal dari luar negeri, begitu. يا betul betul أستاذ أنا أريد أن أعرف شيئا نعم فضلا في الحقيقة يعني أنا أقصد مثلا إذا كان هناك طلاب أيضا من العرب في جامعة أخرى مثلا في سولو سوراكرتا هكذا ولكن نفس القسم التربية الإسلامية أيضا هل مسموح يعني المشاركة معه في المقالة هكذا بالإضافة إلى المشرف يكون من جامعتي أيضا هل مسموح أم لا؟ نعم لا يعني هذا لا حرام غير مسموح يعني غير نعم مسموح أوكي لا نعم بأس فقط رقد مع مع مشرف المشرف أو أوكي نعم مشرف أول ومشرف الثاني ممكن نعم كذا أوكي نعم جزاك الله خيرا أستاذ نعم أما ما قال جاري من هذا مسموح يعني تمام لا نعم بأس نعم Ya, واضح selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Oke. Hani. Permisi Pak, izin bertanya apakah jika mahasiswa masih semester 6 lalu SKS-nya baru 109 SKS, jumlah SKS-nya, apakah bisa mengambil tugas akhir berbasis jurnal ini atau nunggu semester 7? Oh, kalau di peraturannya kan 110 ya, kok bisa 109? Kurang satu. So, Oh, iya. Minimal kan ini soalnya di sini syarat minimalnya 110 ya, SKS ya. ya. Ya, jadi ditambah satu lagi aja, Mbak. Biar 110 gitu. Atau Oke. mungkin bisa yang tabung draft artikel itu Bapak, jadi menulis dulu. Oh, misal ya, misal memang berkomitmen untuk apa namanya, tetap untuk ke publikasi artikel gitu ya, itu boleh nanti ditunggu dulu. Tapi kita kan tetap harus digenapi Iya, 110 Mas ya. iya. Ya, oke, seperti itu. Ya, begitu untuk Mbak Hani. Baik, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah tepat di pukul 14. Semoga ini menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan bisa menjadikan teman-teman lebih
semangat lagi ke depannya dan lancar dalam tugas akhirnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yoyo SSMA atas pemaparan sosialisasi pada siang hari ini, dan terakhir juga semangat kepada teman-teman para pejuang tugas akhir, mau apapun nanti bentuknya, yang terbaik itu adalah yang selesai. Begitu mungkin ya. Baik, saya akhiri. Jika nanti masih ada pertanyaan, silakan bisa melalui prodi langsung atau tadi sesuai pesan oleh Pak Dekan, dekanat terbuka begitu ya untuk semua pertanyaan terkait hal ini. Dan jangan lupa untuk download Juknis yang ada di web Fakultas Agama Islam. Nanti juga hasil pertemuan kita pada siang hari ini akan di-upload di YouTube Fakultas Agama Islam UAD. Kalau masih ada yang ingin mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Yoyo tadi. Baik, mungkin cukup sekian untuk acara siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila saya ada salah-salah kata dalam memandu acara pada siang hari ini juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mari semuanya.